keadaan sehat dan dalam limpahan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka memperingati Pesta Santa Teresia sebagai pelindung PAUD Santa Teresia Wedi, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah fragmen kisah Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang akan dimainkan oleh seluruh guru karyawan, juga suster kepala PAUD Santa Teresia Wedi. Para pemain dalam fragmen kisah Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. 1. Bapak Louis Martin diperankan oleh Bapak Sistam Tomo. Ibu Maria Asali Guerin diperankan oleh Bunda Janti. Santa Teresia diperankan oleh Bunda Ratna. Pauline diperankan Bunda Esti. Mari diperankan oleh Bunda Dani. Leoni diperankan Bunda Alif. Selin diperankan oleh Bunda Uti. Sebagai suster kepala biara diperankan oleh Suster Maria Poleta Aka, dan suster dalam biara oleh Bunda Kris. Pengarah gaya Bunda Desi, dan narator saya sendiri, Bunda Andrea. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat menyaksikan fragmen kisah Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Di sebuah kota di Alencon, tinggallah sepasang suami istri yang hidupnya sangat saleh dan bahagia. Suami istri itu bernama Bapak Louis Martin dan Ibu Maria Asali Guerin. Bapak Martin seorang tukang reparasi jam, dan Ibu Maria Guerin seorang ibu yang pandai membuat rendang. Suami istri itu dahulunya ingin menjadi seorang pastor dan seorang suster, tetapi keduanya tidak bisa karena mereka tidak bisa berbahasa Latin. Suami istri ini akan dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sungguh mengabulkan doa mereka, dan mereka pun dianugerahi 9 orang anak. Dari ke-9 anak mereka, hanya 5 anak perempuan yang dapat tumbuh hingga dewasa. 5 anak mereka, Pauline, Mary, Leoni, Selin, dan Maria Francois Therese Martin atau Teresia. Keluarga Bapak Martin dan Ibu Maria Guerin selalu membimbing kelima putri mereka untuk selalu menjaga kerukunan, dan tak lupa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu bertekun dalam doa. Keluarga ini saling berbagi dan tinggal dalam keharmonisan yang sangat menyenangkan. Keluarga Bapak Martin dan Ibu Maria Guerin selalu mengajak kelima putrinya untuk selalu bertekun dalam doa. Dan dalam doa Bapak Martin juga Ibu Maria Guerin, dalam hati mereka menyematkan bahwa mereka berdua mempersembahkan kelima putrinya untuk kemuliaan Tuhan.
Pada suatu hari, Ibu Maria Guerin jatuh sakit. Suami dan putri-putrinya sangat sedih dan selalu merawat ibu mereka dengan penuh kasih dan kesabaran. Keluarga ini selalu rukun dan selalu bertekun dalam doa. Putri-putrinya merawat ibunya dengan penuh kasih dan suaminya menunggu dengan penuh kesabaran. Kelima putri juga suaminya mendoakan ibunya untuk dapat sembuh dari sakitnya. Keluarga ini sungguh sangat bahagia, penuh kesabaran, penuh kasih dalam merawat Ibu Maria Guerin. Sampai pada waktunya Ibu Maria Guerin meninggal dunia, dan Teresia sangat sedih dan merasa kehilangan sosok ibu yang sangat memanjakannya, karena Teresia adalah anak yang paling manja di antara kelima putri-putri ini. Kepergian ibunya, Teresia sangat sedih. Setiap hari dia hanya bisa menangis. Dan kakak pertamanya, Pauline, menggantikan peran ibunya, menyayangi adik-adiknya, terlebih sangat menyayangi Teresia. Semua kakak dari Teresia berusaha menghibur adiknya agar Teresia dapat kembali ceria. Suatu waktu, Pauline sedang berdoa bersama bapak dan adik-adiknya. Dalam doanya, Pauline mendapat bimbingan Roh Kudus. Hatinya tergerak untuk menjadi seorang suster di biara Karmelit. Seusai berdoa bersama, Pauline menyampaikan keinginannya untuk menjadi suster kepada adik-adiknya dan memohon izin dari bapaknya. Ia menyampaikan kepada bapaknya ingin memohon izin menjadi seorang suster. Dan di akhirnya bapaknya mengizinkan Pauline untuk menjadi seorang suster. Tiba pada hari yang diinginkan Pauline, ia diterima menjadi seorang suster di biara Karmelit. Hatinya sungguh bahagia dan dengan langkah penuh harapan ingin memuliakan Tuhan. Pada hari itu Pauline menerima anugerah yang diinginkannya untuk mengabdikan hidupnya demi kemuliaan Tuhan. Sejak kakak pertamanya masuk ke biara menjadi seorang suster, Teresia merasa kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya, dan ia pun jatuh sakit. Ketiga kakak dan bapaknya tak hentinya berdoa untuk memohon kesembuhan Teresia. Setelah didoakan, Teresia melihat patung Bunda Maria yang tersenyum kepadanya, dan Teresia pun mendapat mujizat sembuh dari sakitnya. Sejak saat itu, Teresia semakin bertekun dalam doa dan mendoakan banyak orang. Teresia sangat bahagia
dan sangat mencintai Yesus. Setelah sembuh dari sakitnya, Teresia rajin berdoa. Dan pada waktu berdoa bersama bapaknya, Teresia menyampaikan kepada bapaknya bahwa ia ingin menjadi seorang suster seperti kakak-kakaknya yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam biara. Teresia memohon izin kepada bapaknya dan bapaknya memberikan izin. Suatu hari, setelah mendapat izin dari bapaknya, Teresia dengan hati yang penuh harapan berangkat menuju ke biara Karmelit, di mana kakaknya menjadi seorang suster. Sesampainya di biara, Teresia menyampaikan maksudnya kepada suster kepala biara untuk dapat bergabung menjadi seorang suster. Tetapi suster kepala tidak mengizinkan Teresia karena pada waktu itu Teresia masih terlalu kecil dan sangat muda, yang saat itu baru berusia 10 tahun. Suster kepala biara pun meminta Teresia menunggu hingga cukup umur dengan tetap rajin berdoa. Ia terus berusaha dan memberanikan diri meminta izin kepada Paus, dan pada usia 15 tahun akhirnya Paus mengizinkan Teresia untuk menjadi seorang suster menyusul kakak-kakaknya Pauline, Mary, Leonie yang sudah terlebih dahulu menjadi suster. Teresia sangat bangga, sangat terharu apa yang diinginkan selama ini akhirnya terjadi pada hari ini. Sejak hari itu, Teresia dipanggil dengan sebutan Suster Teresia. Dalam biara, Suster Teresia melakukan kegiatan sehari-hari seperti para suster yang lain dan tidak ada yang istimewa. Tetapi Suster Teresia mempunyai rahasia, yaitu cinta. Dalam setiap doanya, Suster Teresia mengatakan, Tuhan tidak ingin kita melakukan banyak hal, tetapi Tuhan hanya ingin kita mencintainya. Jadi, Suster Teresia selalu berusaha mencintai Tuhan dengan lemah lembut, sabar, melayani dengan gembira, seolah-olah mencintai Yesus sendiri. Suster Teresia selalu rajin dalam karya dan doa. Dalam kesehariannya, Teresia selalu berdoa, selalu ingin dekat dengan Tuhan Yesus yang sangat ia cintai, dan selalu berusaha menyenangkan hati Yesus dengan melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Ia sungguh mempersembahkan seluruh karyanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya 9 tahun, Suster Teresia menjadi suster. Ia terserang penyakit TBC yang membuatnya sangat menderita. Kala itu belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit TBC. Suatu hari, Suster Teresia
dikunjungi kakak-kakak dan bapaknya yang ingin mendoakan untuk kesembuhan Suster Teresia. Ketika mendekati ajal, Suster Teresia memandang salib dan berbisik, "Oh, aku cinta padanya. Tuhanku, aku cinta padamu." Dan pada tanggal 30 September 1897, Suster Teresia meninggal dunia ketika usianya masih 24 tahun. Sebelum wafat, Suster Teresia berjanji untuk tetap mencintai dan menolong sesama dari surga. Sebelum meninggal, Suster Teresia mengatakan, "Dari surga, aku akan berbuat kebaikan bagi dunia." Setelah mereka yakin bahwa Suster Teresia telah menghadap Bapa di surga, semua bertekun dalam doa, memohon rahmat bagi Allah untuk perjalanan Santa Teresia menghadap Bapa di surga yang diimpi-impikannya selama masa hidupnya. Setelah meninggal dunia, Suster Teresia mendapat gelar menjadi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus karena ia begitu mencintai Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, tolong petikkan bagiku sekuntum mawar dari taman surgawi dan kirimkan padaku dengan suatu amanat cinta. Oh bunga kecil dari Yesus, mintalah kepada Allah hari ini untuk menganugerahkan rahmat yang sangat kami butuhkan. Santa Teresia, bantulah aku untuk senantiasa percaya kepada belas kasih Allah yang sedemikian besar, sebagaimana telah Engkau wujudkan dalam hidupmu, sehingga aku boleh mengikuti jalan kecilmu setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persembahan dari kami, Guru Karyawan PAUD Santa Teresia Wedi, fragmen kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dari cerita ini, kita dapat memetik sebuah pesan. Kita dapat menjadi kudus seperti Santa Teresia dengan cara melaksanakan pekerjaan dan tugas sehari-hari kita dengan penuh cinta kasih murni kepada Tuhan dan yakin bahwa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sekian, terima kasih, berkah